Assalamualaikum. Untuk episode kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara sambung sisip yang sudah agak besar. Tujuan penyambungan ini adalah untuk merubah varietas atau mungkin juga untuk menambah varietas. Jadi jika jenis tanaman kelengkeng kita dirasa kurang cocok, kita bisa merubah atau menambahkan jenis lain pada tanaman tersebut. Di sini saya akan menggunakan metode sambung sisip. Di sini saya akan memperagakan sambung sisip pada tanaman kelengkeng jenis Diamond River dan akan saya sisip dengan jenis tanaman atau entres kelengkeng jenis Puangrai. Dan ini adalah tanaman yang sudah saya tanam sekitar 2 tahun. Dan jika kita memiliki berbagai jenis tanaman kelengkeng, kita bisa menyatukan dalam satu tanaman beberapa jenis kelengkeng. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih entres. Di sini saya memilih entres yang sudah berdaun tua dan sudah memiliki mata tunas. Pilih bagian atau pucuk yang masih berwarna coklat muda dengan ukuran kira-kira sedikit lebih besar daripada sedotan aqua gelas. Langkah berikutnya adalah pemotesan daun. Cara potes di sini tahan pada bawah ketiak daun dan kita potes, atau bisa juga dengan kita tahan menggunakan jempol dan kita potes. Langkah berikutnya adalah kita menentukan bagian bidang tempelan. Kita cari bagian bidang tempelan yang masih berwarna coklat muda atau tidak terlalu tua. Pilih bagian di atas percabangan seperti ini, kita tempel kira-kira 5-7 cm di atas percabangan. Baiklah, langsung saja kita lakukan penempelan. Di sini saya menggunakan entres dengan mata tunas 2 buah. Pertama, kita sayat tipis pada bagian yang menempel pada batang tanaman. Kemudian kita sayat meruncing atau sudut agak tajam pada bagian yang menempel pada lidah. Lakukan penyayatan ini serapi mungkin agar nantinya entres dengan batang menempel dengan sempurna. Kemudian kita sayat juga ujung yang satunya atau ujung bagian atas. Kita sayat tipis, dan untuk bagian lidah kita sayat agak miring. Langkah berikutnya adalah kita membuat lidah pada batang yang akan kita sambung. Kita buat dulu bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Ini hanya bagian kulit atau mungkin kayunya sedikit tergores juga tidak apa-apa. Kemudian kita tempelkan entres dan rostock, dan untuk mengukur titik lidah bagian atas. Kemudian kita coba tempelkan atau selipkan.
Setelah saya coba selipkan, ternyata posisi penempelan kurang nyaman. Jadi saya putuskan untuk mengurangi bagian yang menonjol, yaitu kulit bagian batang atau rootstock. Kita buat tempelan atas dan bawah senyaman mungkin agar entres dengan bagian tempelan menempel dengan sempurna. Jika masih ada menonjol, kita bisa lakukan lagi penyayatan atau pembuangan bagian kulit sampai nantinya kedua bagian menempel dengan sempurna. Oke, sekarang sudah pas dan kita bisa lakukan pelilitan. Kita mulai pelilitan mulai dari bawah, dan untuk bagian tempelan kita lilit agak rapat atau banyak lapisan. Dan untuk pada titik mata tunas usahakan hanya satu lapisan. Dan untuk titik tempelan bagian atas kita juga lakukan pelilitan agak lebih agar bagian entres menempel dengan sempurna. Kemudian karena ini musim hujan, ini hanya tips saja, kita membuat sedikit lubang pada bagian bidang tempelan bagian bawah. Hal ini untuk mencegah terjadinya penumpukan air yang berlebih di dalam lilitan. Baiklah, ini sambung sisip yang berusia sekitar 3 minggu. Jika entres masih terlihat hijau walaupun belum jebol tunas, kita wajib melakukan pengeratan pada bagian atas sambungan, atau kita bisa potong sekalian. Di sini saya lakukan pengeratan untuk melakukan pencakokan. Oh ya, sebagai catatan, untuk metode sambung sisip seperti ini memang terus terang agak lama entres dapat menjebol tunas. Namun di sini kita fokuskan dulu agar entres bisa benar-benar menyatu dengan bidang tempelan. Jadi kita fokuskan dulu pada bagian entres. Jika dalam waktu 3 minggu entres masih terlihat segar, pertanda entres masih ternutrisi. Dan pengeratan atau pemotongan pada bagian atas sambungan ini kita lakukan agar nutrisi terfokus pada bagian entres yang kita sambung. Jadi nantinya nutrisi yang terkumpul pada entres akan mampu menghasilkan calon tunas atau tunas baru. Dan ini adalah sambungan yang terlambat saya lakukan pengeratan atau pemotongan bagian atas. Usia sambung sisip ini adalah 5 minggu, tapi pertumbuhan tunas relatif sangat lambat. Hal ini karena nutrisi hanya sekedar lewat dan tidak fokus pada batang entres yang kita sambung. Jadi untuk fokus kembali, saya akan lakukan penyayatan, atau kita bisa juga lakukan pemotongan pada bagian atas penyambungan. Ini adalah sambungan yang sudah saya lakukan pengeratan 1 bulan yang lalu, dan pertumbuhannya sangat bagus, bahkan ekstra cepat dan sangat subur. Sekian video singkat dari kami, terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.